sesuai dengan yang saya bicarakan. Jadi akan belajar pelatihan buat bagaimana bijak mengelola keuangan pribadi, keluarga dan usaha. Ini nggak apa-apa ya saya pakai bahasa Indonesia? Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau kan ini asli Jawa, Iya. di Berjawa. Iya. Nah, tapi kecil dulu di Kalimantan. Kalau dari sini bahasa Jawanya sudah medot. Iya. Jadi kurang bisa halus gitu. Iya, Jadi mungkin bisa dialog selanjutnya gitu. Nah, hari ini akan diskusi mengenai mengelola keuangan, kemudian apa itu perencanaan keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan yang tepat dan cocok, kemudian bagaimana mengelola pribadi dan usaha, dan terakhir nanti ada juga buat usaha ini. Selanjutnya, nah sebelum jauh-jauh terkait keuangan di sini sebenarnya ada terkait bisa dikatakan definisi apa itu literasi sama inklusi keuangan. Nah, kalau di sini simpelnya literasi keuangan adalah pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan. Jadi literasi ini bagaimana ibu sama mbak paham terkait misalnya misalnya di bank itu ada tabungan, kemudian ada kredit, kemudian berapa lama jatuh temponya, caranya gimana, itu termasuk literasi keuangan. Nah, kemudian setelah ada pengetahuan tersebut, saya tulis di sini tuh nggak apa-apa. Oh, ini nanti kasih saya. Oke. Nah, jadi kayak tabungan sama lainnya itu literasi. Jadi pemahaman terkait produk-produk dari keuangan. Misalnya itu kan minjem di koperasi nih, di koperasi muslimat gitu. Ya, muslimat. Nah, itu termasuk pemahaman terkait literasi keuangan dalam koperasi. Nah, kemudian ada juga yang disebut inklusi keuangan. Nah, inklusi keuangan adalah keadaan masyarakat dalam mengakses atau menggunakan produk layanan jasa keuangan seperti perbankan, asuransi. Nah, jadi tadi kan ibu kan sudah mencoba di koperasi. Nah, itu berarti ibu sudah termasuk dalam bagian mengakses atau menggunakan produk jasa keuangan. Berarti itu sudah termasuk inklusi keuangan. Jadi pertama literasi itu terkait pengetahuan. Ya, kemudian kalau inklusi terkait mengaksesnya. Nah, kira-kira sudah terakses atau belum? Ini ada pen. Berarti kalau literasi itu pengetahuan kita tentang lembaga ya, bank atau koperasi. Terus inklusi itu kita sudah mengakses apa belum? Nah, sama selanjutnya, kemudian kenapa saya harus mengelola keuangan? Nah, ini jadi hal penting juga, acuan kenapa saya juga buat terkait penting mengelola keuangan ini. Sebenarnya kalau bisa dilihat, mengelola keuangan tuh kayak hal yang lumrah, jadi sudah biasa gitu. Kayak jadi kebiasaan. Oh, misalnya dari uang masukan segini, nanti sisanya jadi tabungan. Tapi kebiasaan yang konsep seperti itu menjadi kendala ke depannya ternyata. Nah, di sini ada landasan kenapa harus yang namanya mengelola keuangan. Nah, ternyata kalau dalam sebuah keluarga di Indonesia ini, dari Dirjen Badan Keadilan Agama Mahkamah Agung atau MA, ternyata nomor kedua dari adanya masalah di keluarga termasuk penyelesaian itu adalah masalah ekonomi. Nah, masalah pertama tentunya perselisihan sama pertengkaran, beda pendapat biasanya kan kalau hubungan kan. Nah, yang kedua adalah ekonomi. Kenapa bisa jadi masalah terbesar di dalam selanjutnya ada. Nah, kenapa saya harus mengelola keuangan? Nah, ini pertama terkait 75% anak putus sekolah akibat faktor ekonomi. Nah, warga kan juga pasti punya tanggung jawab pada seorang anak kan untuk mensekolahkan. Nah, ternyata dengan adanya faktor ekonomi yang tidak mendukung, itu juga membuat anak tidak bisa lanjut sekolah seperti itu. Ini kemudian juga di selanjutnya Detik News, Wali Kota Malang lunasi utang guru TK yang terlilit 24 pinjaman online. Nah, ini juga jadi penting terkait mengelola keuangan, yaitu
kan juga tidak kepikiran. Biasanya kan misalnya kehabisan uang, kemudian kita minjam uang orang atau di lembaga, akhirnya kan ngutang ya. Nah kalau misalnya itu tidak dikelola dengan baik, bisa akhirnya seperti tutup lubang buka lubang kayak gitu. Jadi udah yang sini misalnya minjam utang terus nutup utang yang ini, ternyata ada utang ini yang belum dilunasi gitu. Nah kemudian di selanjutnya ini halaman selanjutnya, nah ini jadi hal yang biasanya sehari-hari terpikirkan sama Mbak atau Ibu mungkin ya. Kenapa saya nggak bisa mengelola keuangan? Apakah uang saya ini tidak cukup atau tidak pandai mengaturnya? Nah ini jadi landasan. Apa nggak cukup atau gimana? Soalnya kan biasanya tiap hari kok rasanya nggak selesai. Nah, ya kan? Begitu jadi. Kalau uangnya nggak cukup ya. Nah, terus ya ini selanjutnya maksudnya. Nah, kenapa saya harus merencanakan keuangan? Nah, jadi kenapa sih harus merencanakan keuangan? Ini ada beberapa gambar, yaitu terkait mimpi-mimpi dari mungkin Ibu sama Mbak. Mungkin kalau Mbak mungkin pingin sekolah lagi atau beli benda gitu buat senang-senang, atau kalau Ibu mungkin pingin renovasi rumah atau mau kredit motor lagi atau pingin alhamdulillah kalau bisa umroh. Nah, di sini selanjutnya ada pengertian sedikit apa itu perencanaan keuangan. Jadi kalau di halaman selanjutnya ini sudah ada juga pengertiannya. Jadi perencanaan keuangan adalah proses di mana seorang individu berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan atau mimpi keuangannya melalui rencana keuangan yang tepat. Nah, jadi yang dimaksud dari perencanaan keuangan ini adalah sebelum memulai melakukan pencatatan keuangan, jadi Mbak sama itu tuh sudah ada mimpi, misalnya depan ini dari keuanganku ini mau diapakan kayak gitu, mau beli apa, tujuannya itu sudah ditetapkan. Jadi harus buat perencanaan keuangan. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak dibuat, cuma pengen aja, akhirnya nggak terrealisasi kayak gitu. Nah, ini kemudian bagaimana mencapainya. Nah, di sini ada 5 cara mengelola keuangan. Pertama, Ibu harus mengetahui dulu Bu terkait kondisi keuangan keluarga saat ini. Kemudian yang kedua, mulai menyusun tujuan keuangan, tadi perencanaan. Kemudian yang ketiga, menyusun anggaran yang secara sederhana. Jadi jadi buat pencatatan tuh nggak usah ribet gitu, tinggal sederhana aja udah cukup. Kemudian yang keempat, memiliki kebiasaan baik untuk mencatat pengeluaran. Jadi pengeluaran itu juga harus dilihat dengan baik, kira-kira yang meski hal itu kecil harus dicatat juga. Nah, kemudian yang selanjutnya, pertama mengetahui kondisi keuangan keluarga saat ini tadi ya. Nah di sini kan kalau di keluarga kan masih ada harta sama hutang Ibu. Nah bagaimana untuk mengetahui kondisi keuangan atau total keuangan? Berarti Ibu harus mengetahui nih antara dari harta sama hutang, karena kan hutang juga termasuk harta, tapi yang tertunda gitu kan. Iya, tertunda. Hutangnya gitu. Nah, dengan adanya kayak gini, misalnya harta itu apa aja yang bisa, itu ada uang tunai, tabungan. Nah, itu yang diketahui sama Ibu. Kemudian hutangnya apa saja yang diketahui sama Ibu. Apa uang tunai? Ini yang berupa uang tunai ya, tidak harta yang berupa benda. Iya, ada juga kendaraan, rumah. Itu juga dihitung. Iya, termasuk harta juga itu. Tapi kayak ternak gitu. Iya, termasuk. Terus ini Magicom, terus ini juga termasuk harta. Itu juga nanti dihitung. Iya, dihitung. Misalnya dulu bangunnya berapa? Ya, kira-kiraan lah. Iya. Itu termasuk harta, meski mungkin nggak bisa, sifatnya bukan seperti uang yang bisa
tukar kayak gitu. Iya. Tapi kan dulu beli ini pakai uang. Iya. Ya berarti kan termasuk harta. Nah, kalau hutang ini tadi misalnya ada pinjaman atau lainnya itu juga termasuk harta, tapi tertunda. Iya. Oh, jadi kalau membuat itu gini. Pertama uang tunai. Ya ini ibu bisa metakan kira-kira harta ibu apa saja, utangnya apa aja. Nah, jadi tahu kondisi sekarang. Oh. Jadi harta keseluruhan Iya harta keseluruhan. dari rumah sampai enggak. Iya totalnya. Total ini misalnya rumah kita. Iya. Iya. Ya, Rumahnya mungkin, itu ini lagunya misalnya pasalnya berapa? ya Terus- mungkin yang ini aja sih bu yang Enggak. bisa Ah, terlihat yang secara terlihat. mata sehari-hari digunakan. Oh. Enggak. Jadi cuma uang tabungan. Ya tabungan kayak gitu, emas, kendaraan. Oh, kendaraan terus sama kayak hewan ternak itu. Ya, bisa termasuk juga. ya. Mungkin selanjutnya ada lagi ya. Terus ini selanjutnya terkait pemasukan sama pengeluaran. Iya. Mungkin ibu pernah lihat ini ya, soalnya dulu kan sekolah di perkantoran ibu. Iya. Jadi ada pemasukan berapa totalnya, gaji, usaha, terus Iya. tadi bantuan sosial itu juga pemasukan bu, Iya. dikasih juga. Kemudian ada pengeluaran, kebutuhan dapur, listrik, kebutuhan anak, transportasi, cicilan, tabungan, lainnya. Nah, di sini dengan ngitung tuh pemasukan berapa, misalnya bulan ini pemasukannya berapa, terus pengeluarannya berapa. Dibikin harian kan bisa nih ya mas. Iya bisa juga. Nah, nanti di total positif atau negatif hasilnya. Tuh. Jadi ini jadi lebih tahu kira-kira kira-kira nanti kalau negatif berarti apa pengeluaran yang bikin ini Ditekan. negatif. Utang itu sing negatif. Gak kena ditekan. Kalau beli baju kan bisa ditekan, utang ini gak kena ditekan. Selanjutnya gitu. Iya. Kemudian tujuan keuangan ini tadi mimpi perencanaan, Iya. ingin beli rumah atau menyiapkan dana pendidikan anak, bebas hutang, ya keinginan juga ya. Ini sing paling Punya kendaraan pribadi atau masa tua tidak bergantung pada anak. kafe iki pengen kafe piye iki punya kendaraan pergi umroh. Berbicara terkait ini ibu, jadi ini kan ini saya ada ini ada contoh gitu. Ini selanjutnya praktek bu. Iya. Ya jadi ini saya mungkin gambarnya ada yang mungkin yang tidak sesuai bu. Nah tapi ini mungkin bisa jadi mimpi kedepannya kayak gitu, bisa digunakan. Mungkin mau dicoba atau gimana? Saya Iya. Gitu. mimpi. Mungkin ada gunting apa? Gunting. Apa yuk? Ada. Oh, tonton online. Sekolah ya, tak gue tonton sekolah. Apa? Gunting apa? Kalau gunting. Ya, misalkan semua. Oh iya. CPT. Islam guys. Terus bu. 3.000 guys. Bisa beli jualan. Gitu. Ada pilihan. Oh, kok seneng aku. Jadi ini Ya Allah. di halaman selanjutnya ada contohnya. Ya, Di halaman selanjutnya. ini. Ya, halaman selanjutnya. Nah, jadi di sini yang paling pojok kiri ini adalah mimpi ibu yang dalam waktu dekat. Nah, yang tengah itu yang setelah mimpi kedua, mimpi pertama terwujud, kemudian mimpi kedua, terus ketiga adalah mimpi ketiga. Jadi ada jangka waktunya bu.
Nah, kemudian di sini ada keterangan misalnya renovasi rumah. Nah, kira-kira Ibu pinginnya ini kapan gitu loh. Pinginnya bulan apa, tahun berapa. Terus kira-kira kebutuhannya berapa? 10 juta atau kalau misalnya ini haji 50 juta. Jadi di tiga apa yang Iya. yang apa yang Pengen. iya Iya. yang terdekat paling terdekat ya, yang diutamakan 1, 2, ketiga Iya. ya. Kalau 3 ini bisa lama tuh, mungkin 10 Iya. tahun lagi, 5 Iya. tahun lagi. Kalau ini mungkin bisa tahun depan. Oh ya. Terus digunting ini. Oke, monggo dipilih. Ini para anak. Berarti Mbak online Iya. juga. Katanya 4 tahun ya sampai. Iya, 4 tahun. Yang setahun setara di 1. Tambah 1 tahun biar G1 Iya. ya. Nah itu impossible lah, orang bebas dari hutang itu enggak Gak mungkin. Mungkin naik Bu. Mungkin Nah, gua. Semangat kecil. pengen punya kendaraan biar operasionalnya biar lancar. Jadi bisa jalan-jalan juga nih. Iya itu bonusnya. Ini. Kalau ini menyusul, Insyaallah. Lem nih. nah Lem enggak ya? apa? Lem. Oh lem, Boleh. oh ya ono ya lem ya. Nggak bisa. Bawa. Saya punya aku lem gulkol. Ini kan cuma berandai-andai, tapi semoga anaknya sekolah belum kuliah. Gelem gelem Bu. Nah, iya. Menyesuaikan. Nggak ada yang nggak mungkin ya mas ya di dunia ini. Ini yang Bu. Pengen lihat. Udah. Terus selanjutnya tulis keterangannya gitu. Keterangannya biayanya. Keterangan Apa? ini ada ingin Ini. apa, terus Oh, bawahnya tentang ini. kapan. Kapan itu Kak boleh tahu? Tahun Tahun depan bulan. ya bener. Kalau sekolahnya 3 tahun ya tahun depan, tapi ini kan rencananya 4 tahun. 4 tahun tahun berapa yang lulus? Berarti ya 22. 2022. Iya. Oh sekarang kelas 2. Kelas 3. Kelas 3. Kan Oh iya. iya. Oh iya. Terus biasanya wisuda kan pertengahan gitu. Nggih. Oke, Berarti berarti ya setahun lagi ya. oke, 2002 2002. Juni atau Juli gitu. 2022. Juli. Oh ya, Mak. Mas ya. Kemudian biayanya Biaya. Biaya berapa Mas lek kuliah, Mas? macam-macam gitu kalau Enggak kuliah. standar yang biasa.
Gak mungkin oleh sampai 100 juta kan enggak. Ini kok 100 juta. Ya enggak, gak ngerti. Mending usaha nggih Bu. Enggak ya, enggak tukone sawah. Iya gak apa-apa. Pasrah. Ya mungkin 5 itu Bu. 5 juta. Nggih. Masa 5 juta? Lebih mana Mas? Masuk sampai 5 juta. Ya tutup maksudnya kok Iya, iya. 5 juta? Iya. Ya kalau polias kalau setahu saya makanya kalau Mbak kan dari SMK kan gitu. Iya. Berarti mungkin pengen di Politeknik Poltek, atau iya. Poltek. Gitu. Kalau saya kalau Poltek kan pendaftarannya mungkin butuh 100 sampai 200. Nah, kemudian pasti pertama tuh bayar SPP. Nah, kalau SPP-nya kalau saya tuh dari kisaran 1 sampai 5 tuh udah paling 5 udah paling mahal. Jadi ya 10 paling Mas ya. Ya 5 itu ya sudah ya. 5. Ini untuk sekolah 3 tahun lagi renovasi. 3 tahun lagi berarti 2004 ini ya. Biaya 15. Ya. Ini umpuh kapan? 5 tahun lagi. Itu pusing bekas-bekas loh Mas. Masa baru. Alhamdulillah sudah ada mimpi-mimpi ya. Tiga mimpi ke depan. Nah mungkin nanti monggo Ibu boleh tempel di mana? Misalnya tempel di kamar mungkin. Oh, buat motivasi. Iya, Oke. Kalau usah di kamar, di kamar nih. Di bawah. Tak tambal di situ. Monggo nanti dilihat pengunjung loh, Ibu ada mimpi Bu. Bantu kali. Taruh di bawah gitu. Enggak usah di kamar. Ya pun. Ini ada lagi ya Bu, belum masih ada lagi. Iya. Ya, oke, alhamdulillah berarti sudah ada mimpi-mimpi ya Bu. Nah, yang ketiga nih menyusun anggaran sederhana. Di sini ada beberapa poin terkait manfaat mengalokasikan anggaran keluarga. Pertama, nanti Ibu bisa mengetahui posisi keuangan. Kemudian bisa membantu menyesuaikan pengeluaran. Jadi pengeluarannya bisa dikira-kira Bu, kira-kira apa yang bisa ditekan. Nah ini jadi bisa menekan pengeluaran yang bersifat konsumtif karena semua uang sudah memiliki alokasi masing-masing. Terus terakhir, memulai kebiasaan baik untuk mengalokasikan anggaran menabung. Selanjutnya gitu. Nah, jadi pertama Bu, mungkin harus Ibu yang harus diketahui adalah kalau misalnya ingin misalnya mimpi ini terwujud, kemudian merencanakan keuangan, pertama adalah ada niatan, kemudian disiplin dan juga konsisten. Kuncinya 3 itu, niatan, disiplin dan konsisten. Nah di sini ada mungkin ini lebih matematis nih Bu, teorinya ya. Teori. Ya teorinya. Prakteknya enggak tahu. Teorinya ada disebut 80/20 atau 50/30/20. Nah biasanya kalau yang 50/30/20 ini sudah bisa ngatur yang lebih baik seperti itu. Nah mungkin untuk awalan bisa di anggaran 60/20. Iya. Nah jadi yang ada 20% yang ditabung dari semua ini ya. Jadi 20%. Jadi menabung itu bukan di akhir Bu, tapi di awal. Misalnya Ibu misalnya alhamdulillah bulan ini ada pemasukan 5 gitu, 5 juta. Nah
itu iklan. Iklan. Jadi misalnya 5 juta gitu, dan itu sudah masuk alhamdulillah, misalnya belum dipakai apa-apa, misalnya gitu 5 juta belum dipakai apa-apa. Nah, berapa sih 5 juta dari 20%-nya kayak gitu. Misalnya berarti 50 jadi ya 5 juta. Ya enggak 1 100. juta gitu. Enggak. 50 gitu, 1 juta. 1 juta. Iya. Dikali dibagi 100. Gitu. Oh, 20%-nya gitu. 1 juta. 1 juta lumayan tapi kan Bu, Iya. mikir-mikir kan untuk. Nah mungkin untuk awalan ke depan ini Bu mungkin bisa nyoba menabung minimal 10%. Gitu. Bisa 500.000 per bulan. 10%. Bisa 500.000 per bulan, misalnya 5 juta. Nah ini yang hal selanjutnya, contoh penyusunan anggaran. Nah, di sini tertulis anggaran menabung sejak awal disisihkan terlebih dahulu. Jadi tabungan itu bukan uang sisa. Kenapa Bu? Takutnya kalau disebut uang sisa, kalau sisanya ternyata terpakai, berarti bukan Enggak sifatnya nabung. nabung. Jadi langsung diambil untuk menabung. Oke, jadi nabung dari awal. Dan tabungan itu jangan sampai dipegang, diambil. Bisa Gemes ya gak punya uang. ya itu emang sedikit kesulitan juga Mbak, saya sekolah Mbak. Sekolah berpinter nabung. juga biasanya kalau misalnya pengeluaran nih mikir nabung tabungan dipakai atau enggak. Kayak gitu. Ini ada penghasilannya 2 juta, nabungnya 20%, 400, kemudian 1.600.000, 80%. Ini ada rinciannya. Kalau ini kan terlihat dengan jelas nih Bu. Tapi kalau di lapangan kayaknya sehari-hari bisa ini. Angel wis. Nah, terus apa sih yang jadi perlu dipahami? Nah, sini ada 2 Bu. Perlu diketahui apa perbedaan kebutuhan sama keinginan. Yang keinginan itu kebutuhan itu nggak butuh lah, ingin itu langsung angel. Pengen, nah nggak kata apa-apa. Jadi ini kebutuhan ya seperti biasa Bu. Jadi untuk keberlangsungan hidup di sini ada rumah, tempat tinggal, baju, sandang pangan, kemudian ada juga makan sehari-hari, sekolah, terus cek kesehatan, asuransi atau BPJS kayak gitu. Terus karena sekarang nggak lepas juga sama handphone sebagai sehari-hari, sekarang sudah jadi kebutuhan, bukan jadi keinginan lagi. Sudah 6 ya sekarang. Nah, terus ada keinginan. Nah di sini kalau keinginan mungkin kalau di sini maaf Bu ada rokoknya, mungkin kalau rokok mungkin kalau rokok itu bisa dikasih tahu juga Bu, itu kebutuhan atau keinginan. Kebutuhan sudah. Terus ada juga ini belanja, terus ada juga mobil. Nah, jadi keinginan tuh jika tidak ada tapi tetap bisa menjalankan hidup. Nah, kayak mimpi-mimpi ini juga termasuk keinginan. Nah, terus nih yuk menyusun alokasi belanja. Nah, di sini ada ini tuh. Ini sama ya. Jadi ini ada contoh soal, mungkin bisa dipelajari dahulu. Nanti saya bantu juga. Yang itu mana? Ini tak goreng. Wes, andene apa bingung ora. Nggak usah goreng lo kok.
ngomong. Pak Bejo mengasah materi dengan pengajuan sejumlah 2 juta. Iki lebih di KM. Mereka memiliki cicilan membayar sejumlah dari penghasilan Borosi dan mereka rutin menyesuaikan uang. Lalu keberangkatan hari sejumlah 700 dan SPP Jadi di sini belajar praktek gitu. Jadi memasukkan pendapatan tuh masuk yang mana, pengeluaran yang mana, ya. terus tabungan mana, kebutuhan sama Ini ya? keinginan. Iya. Deskripsi itu terkait keterangannya, penghasilan, nominal tuh berapa. Pendapatan ini ya. Pak Bejo seorang guru dengan penghasilan ini berarti Gitu. termasuk 2 juta ini. Terus ditambah ibu kan ini Pak Bejo 2 juta, terus Borosi 1 juta, digabung Gabung. jadi 3 juta. 3 juta. Sini ya, tulis ini. Oh, nominalnya sini dah. Iya. Di sini keterangannya gajinya siapa saja. Oh ya. Nominal sini berarti. Ini 3 juta gitu ya. Pengeluaran. Mereka memiliki cicilan motor. Cicilan tuh masuk kebutuhan, keinginan. Oh gitu. Pak. Sehingga keinginan ya. Cicilan motor kan termasuk keinginan ya. Iya. Kalau misalnya per bulan jadi keinginan atau kebutuhan, Bu? Oh kebutuhan. Iya, iya. Oh gitu. Jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan masuk sini berarti ya. Nominalnya sebelahnya. Oh sini. Terus mereka rutin menyisihkan uang untuk tabungan sini ya. Iya. 600. Keperluan sehari-hari termasuk di kebutuhan ya. Bawahnya Bu. Sini ya. Oh iya tuh. Kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari 100. Terus biaya SPP. Listrik. Ini termasuk keinginan ya. Yang membeli baju atau mainan ya. Iya. Termasuk. Wisata kuliner jatulan mereka kuliner. Ini sudah semua. Ya, berarti di total gitu. Pengeluarannya berapa? Berarti termasuk ini ya, di total semua ini ya. Ini kan pendapatan terus Ya. pengeluaran. Ini yang pengeluarannya ya. Yang di total pengeluaran ini ya. Ditaruh di mana? Di bawah sini. Sini ada. Oh ya. Enggak ngasih satu. 6, 300, 500, 700. Kan ini 17710 18 2 juta 300. Tabungan Bu, bukan pengeluaran Bu. Oh, yang ini saja Ya. termasuk. Oke. Oh, ini
1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. 1750. 1.750.000. 50 Ditulis di di sini. pengeluaran nggih. 750. Berarti ada selisih ya Bu, Ya. 1 juta dari 3 juta. 1.750.000 ditambah 600 1 juta. Berarti 2.350.000. 2.350. Berarti sisa ada uang sisa yang tidak digunakan. Oh, Nah, itu nanti masuk di tabungan. Misalnya. ditaruh di sini. Iya, tapi itu di akhir Bu nanti. Jadi Oh. misalnya kalau dalam sehari-hari itu Ya. misalnya pengen nabung 500 Iya. bulan ini. Nah, Iya. nantinya kalau misalnya ada ternyata ada sisa, ya sudah, itu berarti nanti bisa dialokasikan untuk tabungan ke depannya. Iya. Ini sederhana Bu. Ya, ini contoh sederhana. Nggih. Kehidupan ruwet ya, warga bisa dibayar. Sudah. Ya, ada lagi nih untuk materi selanjutnya. Oke. Mau istirahat dulu atau Bu? Tapi nggak apa-apa, nanti Terus saya ada aja. pesanan. Oke. Ada kerjaan lagi Bu. Iya. Membangun kebiasaan baik dengan menabung. Kenapa saya harus menabung? Pertama, fungsi menabung bisa jadi buat persiapan dana darurat. Misalnya Bu, dana darurat seperti apa? Misalnya ini cuma misalnya nih Bu, Nggih. bukan lagi Bu. Misalnya Iya. ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hmm. Nah, dana darurat ini ada dipersiapkan. Hmm. Nah, berapa yang harus dipersiapkan? Dana darurat yang dipersiapkan adalah minimal 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan keluarga. Ini mungkin terdengar sedikit nggih Bu, sedikit tinggi. Minimalnya 3 atau 6 sampai 6. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Jadi ini misalnya Bu, pengeluaran keluarga itu 1 juta. Berarti dana darurat yang disiapkan tuh 3 juta. Nah, ini sifatnya disebut itu uang aman Bu. Kenapa? Jadi uang ini jangan disentuh sama sekali, tapi Kalau misalnya diudik-udik. ya, tapi berbeda dengan tabungan untuk yang mimpi. Iya. Misalnya ada dana darurat, ada hal-hal ini, nanti pakai uang ini, jadi ada persiapan gitu Bu. Soalnya apalagi kebutuhan sekarang Ibu. Sekarang Iya. kan juga banyak orang yang kurang apa karena kondisinya juga kan sekarang kan lagi COVID itu. Iya. Nah, makanya ini juga jadi perlu yang juga dana darurat. Kemudian selanjutnya ini membangun kebiasaan baik dengan menabung. Pertama ini tadi mencapai impian keuangan. Ini ingat, menabung itu sisihkan bukan sisahkan. Disisihkan. Terus selanjutnya membangun kebiasaan baik dengan menabung adalah menghargai uang dan agar tidak mudah berutang. Jadi ini juga jadi penting juga, kalau kita menabung tuh merasa jerih payah yang kita hasilkan, usaha kita, asal uang itu kita menghargai gitu, menghargai usaha kita. Soalnya kan itu kan juga ada nilainya. Misalnya Ibu dengan membuka usaha ini juga membantu, kalau misalnya ada kegiatan kemarin itu kan membantu kegiatannya biar rame, sukses. Sisi lain juga membantu yang ada di pasar, kan itu kan beli bahan baku, membantu pelaku usaha lainnya. Jadi sebenarnya kehidupan tuh saling membantu kayak gitu. Saling mendorong. Nah, di sini ada kutipan, lebih baik berusaha susah sekarang untuk menyimpan daripada harus susah nanti cari utangan. Filosofinya ini. Ini ada gambar, Bu, saya boleh pinjam uang. Saya juga lagi nggak ada uang, udah bingung nggak ada uangnya. Sama. Terus ini keempat ya Bu, keempat mencatat pemasukan dan pengeluaran harian.
Sini ada poinnya. Sama lebih bijak dalam menggunakan uang. Kemudian kenapa mencatat pemasukan pengeluaran itu penting untuk sebagai bentuk evaluasi seperti itu, atau koreksi atau revisi. Terus juga mencegah pengeluaran yang bersifatnya boros. Terus ada juga percaya diri, misalnya keinginan ibu ini bisa tercapai. Kemudian yang terakhir menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pasangan. Nah, ini juga penting. Iya. Misalnya kondisi keuangan aman kan juga jadi komunikasi kan baik Iya. juga dengan bapak. Jelas. Ini selanjutnya Bu ada catat pengeluaran dan pemasukan. Oh, di sini ada contoh. Nah, tapi sini saya sediakan buat Ibu. Ini untuk rencana dan catatan keuangan. Iya. Tadi kan ini sudah ada gitu Iya. bukunya buat Anda sama Ibu. Nah, ini rencana keuangan. Bu, misalnya bulan ini rencananya apa? Yang kayak tadi gitu. Iya. Ya mungkin Diisi. diisi dahulu, mungkin dari tabungannya dahulu enggak apa-apa Bu. Misalnya rencana keuangan bulan ini bisa diisi dari tabungannya, nabung berapa. Nanti kalau pengeluaran kamu butuhan bisa menyesuaikan. Terus ini catatan keuangan. Nah, sini mungkin pernah lihat juga nih Bu. Kayak di jurnal-jurnal kayak gitu, jurnal keuangan. Di sini ada tanggal. Misalnya hari ini gitu, hari ini tanggal 19. Nah, tanggal 19 8 2021. Nah, di sini deskripsinya terkait ada pemasukan berapa, terus pengeluaran berapa, terus jumlah pemasukan berapa, pengeluarannya berapa. Nah, ini nanti bisa Ibu gunakan setiap hari. Nah, nanti di akhiran Ibu bisa tahu totalnya, total pemasukan Ibu dalam bulan ini berapa sama pengeluarannya. Ini yang bulanan ya. Terus yang ini dibuat yang harian. Ini Ya. bulanan juga. Oh, bulanan. Ini harian juga Bu. Oh Ini iya harian, iya. ini Oh harian. dibikin harian. Tapi Terus nanti bulan apa total maksudnya? bulan, ya. Oh iya iya iya. Oh iya paham. Mungkin mau dicoba Bu sekarang nggak apa-apa. Mali guys. Yang hari ini aja, kalau sudah ada pemasukan pengeluaran. Yang hari ini Ya. deskripsinya itu apa gitu ya. Oke. Terus tanggal. Sekarang tanggal berapa? 19. Deskripsi ini memang masih pecel. Gitu ya? Enggak apa-apa kan Mas? Dia Ya pemasukan apa? Pemasukan. Mas hasil dimasukkan usaha. penguasa. Iya. Nggih. Oh, masuk keseluruhan. Nggih, hari ini. Oh, Kira-kira keseluruhan tadi 100. Nanti ada pesanan juga, Kak. Kira-kira dapat lagi Iya. apa juga. Misalnya 250 ya. Nggih. Terus pengeluaran nih. Nggih. Dibuat belanja 150. Untuk mana pasar enggak 1 Sudah. Hmm. Nanti ini Bu, setiap hari bisa Ibu tulis buat hari-hari. Jadi ini catatan keuangan punya Ibu. Ya. Nah, untuk pertama kan nanti kan saya juga akan bantu buat yang usaha Bu. Nah, untuk yang pertama tidak apa-apa kita coba untuk campur dulu untuk pribadi sama usaha. Oh ya. Nah, mungkin nanti minggu depan kalau melihat dari misalnya Ibu di sini mungkin sudah paham terkait ininya dalam 1 minggu pengelolaannya, nanti kita coba pisahkan Bu. Pisahkan buat usaha sama pribadi. Terus ini diisi pendapatan. Ini
per harian apa bulanan ini? Bulanan ini. Oh ini bulanan nanti ya. Ya, Kalau nanti. semua Iya. ini di total terus bisa dimasukkan dimasukkan di di sini. Oh, gitu. Terus itu kalau mungkin nanti bisa diisi dulu Bu tabungan itu. Oh iya. Nabung sih. Iya iya iya. Udah ada pesanan. Iya. Cek dah. Mbak Les. Banyak ayam. Wes sudah ini. Ini diisi nanti ya. Ini sudah ya. Ini dikasihkan saya Iya, ini. sama tempatnya juga. Oh alhamdulillah. Biar Iya. nanti bisa ditaruh mana. Oh iya. Iya. Biar enggak selip. Belajar ini sini ya Dia monggo. buat latihan ya. Atau ke sini mungkin terakhir nih buat ada lagi satu. Oh iya. Nah, di sini selanjutnya Muhammad selanjutnya. Ya. Yang ini ya. Ya, selanjutnya lagi. Ya. Ini. Lagi Bu. Nah, ini Oh. lagi Bu. Salam umum dalam mengelola keuangan usaha. Tinggi. Pertama, pemilik usaha tidak memisahkan harta usaha dengan pribadi. Ini nanti selama kita belajar dulu Bu bareng-bareng untuk mencatat keuangannya dulu. Kemudian mungkin kita akan pisahkan buat usaha antara usaha sama pribadi. Ya. Terus kemudian mencatatkan transaksi dilakukan secara teratur dan rutin. Nah ini jadi penting. Ya. Ya tadi nyoba dulu untuk rutin Bu, rutin aja Ya. dulu. Terus terakhir laporan pembuangan keuangan sederhana yang tidak sedia. Ya. Nah ini jadi penting Bu, karena pengetahuan saya misalnya itu ingin memperluas usaha kan pasti butuh modal juga Bu dalam usaha. Nah laporan dan pembukaan keuangan ini jadi penting juga biasanya untuk diketahui sama lembaga. Apa boleh? Berapa? Satu. Ya. Enggak sih. Iya tak kadang masuk ya. Ya wes mari ini. Ya. Luwe Bu. Oke, Ini. sebentar dulu. Nah, terus selanjutnya pemisahan uang pribadi dan usaha buat rekening. Nah pemisahannya nanti kita bisa belajar Bu buat dompet khusus usaha atau rekening. Kalau rekening nanti, nah ini nanti juga saya diskusikan sama Ibu juga. Nah, kalau misalnya Ibu mau buka rekening, nanti saya bantu. Kalau sudah punya, Kebetulan sudah punya nih Bu. ya Pakai apa Bu? mandiri itu. Oh mandiri. Mandiri. Berarti itu untuk pribadi ya? Iya. Bukan semuanya. Iya. Oh, ini nggak terbang. Pribadi. Iya. Nah untuk pribadi, nah, mungkin nanti bisa saya bantu misalnya buat yang usaha. Ya, mungkin nanti minggu depan bisa. Terus selanjutnya ini ada pemisahan yang kedua. Yang kedua ini selanjutnya ambil sebagian keuntungan usaha untuk gaji diri sendiri. Sisa keuntungan diputar kembali untuk modal. Jadi Ibu dapat apa? Dapat dari misalnya catering Ibu. Iya. Ya, nah itu Ibu hitung juga buat diri sendiri, sisanya nanti buat modal. Itu jadi makanya penting juga buat Iya, iya. memisahkan jadi tahu Bu. Gitu. Terus selanjutnya kalau yang ketiga, simpan bukti transaksi usaha dan selalu catat dengan baik. Nah itu misalnya itu kalau belanja ada dapat nota atau bisa minta nota itu enak Bu, jadi Ibu bisa tempel-tempel. Nah kita mungkin kalau misalnya pengen rekapitulasi ngerekap pengeluaran, nah, itu bisa buat usaha bisa dilakukan. Terus selanjutnya kenapa harus melakukan pencatatan usaha, sama tadi mengetahui kondisi. Terus ini indikator untung atau rugi Bu. Iya. Ini nih jadi tahu harus tahu juga. Terus sebagai perlengkapan untuk mengajukan pinjaman yang saya bilang tadi. Kan Ibu sudah dikur ya, kalau kur juga
minta laporan Bu atau mboten? Enggak. Enggak. Cuma minta izin usaha dari desa saja. Oh gitu. Soalnya saya juga pernah dengar juga kalau di lembaga mereka juga butuh buat ini apa, buat Laporan. laporan keuangan gitu. Terus selanjutnya melakukan pembukuan secara sederhana, ini tadi Ibu Iya. juga. Tadi. Terus selanjutnya mengenal omset dan keuntungan usaha. Nah ini Bu, ada bedanya Bu di halaman selanjutnya Bu. Iya. Ada bedanya omset sama keuntungan usaha. Jadi kalau omset tuh masih pendapatan yang kotor. Ya, kalau keuntungan usaha harus dikuranginya Bu. Jadi Omset pendapatan dikurangi biaya. dikurangi pengeluaran dari usaha, jadinya keuntungan usaha. Terus ini ada, nah ini mungkin praktek terakhir ya Bu. Iya. Ya. Nah di sini bisa di dulu nih, Pak Ahmad memiliki usaha keripik singkong pedas yang dipasarkan di toko-toko dan juga dijual di Shopee. Harga satu bungkus 5.000. Setiap hari Bapak Ahmad dapat menjual 5 bungkus. Hanya kalau Ibu jual ayam geprek, Iya. terus sehari lakunya berapa? Oh, iya. Nah, terus di sini selama sebulan biaya yang dikeluarkan Pak Ahmad, pertama singkong ada biayanya untuk 1.250.000, kemasannya 250, minyak dan gas 300, bumbu, terus biaya pekerja harian. Nah terus ini pertanyaannya berapa omset Bapak Ahmad selama sebulan dan berapa keuntungannya. Nah selanjutnya nih ada Bu. Nah, jadi nanti seperti ini Bu caranya. Jadi keuntungan Ibu pemasukan 50 ditambah 5.000 berarti per hari 250, dan alhamdulillah per bulan dapat 7.500.000. Nah ini berarti masuk omset Bu, omsetnya. Nah, di sisi kanan di sini ada pengeluaran uang yang keluar. Ini tadi Bu total biayanya dan dikenakan 4 juta. Akhirnya diketahui keuntungan usaha per bulan adalah 3.500.000. Ini simpelnya Bu, sederhananya. Iya. Iya, contoh sederhana. Nah, udah terakhir. Ini evaluasi Bu. Jadi selanjutnya Bu ada lagi. Oke, ini terakhir sudah Bu. Nah, terakhir adalah evaluasi. Nah, setelah mencatat pengeluaran, yuk dicek lagi pengeluaran mana yang bisa ditekan dikurangi. Jadi nanti tujuan kita bersama-sama belajar ini Bu, nanti kita ketahui Bu identifikasi pengeluaran mana yang bisa ditekan dan dikurangi sama Ibu. Nah, kemudian punya hutang berapa. Kalau ingat cicilan hutang tidak boleh lebih dari 30% pendapatan bulanan. Nah ini maksudnya Bu, kalau misalnya Ibu punya hutang dan itu melebihi 30%, biasanya nanti buat kebutuhan sehari-hari juga sedikit susah ya. Iki senggaran. Kalau misalnya Tapi kan belajar ya Mas, Iya. ben iso ben kurangi utangi. Terus ya terakhir sudah bisa menabung belum? Gak perlu banyak-banyak, Iya. bisa mulai dari yang kecil. Capek nih Mas. Iya, Sudah ya.